Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 81. Setelah Feng Jiu menelepon Feng Jun, dia mandi dan pergi ke dapur. Dia melihat Min Feng memasak sementara para pelayan berusaha menghentikannya. Puan muda, kami bisa melakukannya. Kami bisa memasak sarapan Anda. Feng Jiu tertawa saat melihat Min Feng sudah kesal dengan tindakan mereka. Tidak apa-apa, aku bisa memasak. Kenapa kamu mencoba menghentikanku? Min Feng. Min Feng menoleh dan tersenyum padanya. Wajahnya bersinar cerah. Dia penuh vitalitas seperti seseorang yang memakan buah ajaib. Dia menyeringai malu-malu saat dia berlari ke arahnya. Dia mencium bibirnya dengan penuh gairah, tidak memedulikan tatapan aneh para pelayan mereka. Feng Jiu tersipu dan mencubit pinggangnya. Apa yang kamu lakukan? Mesum. Para pelayan di tempat Min Feng sudah terbiasa dengan adegan mesra mereka. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa pasangan itu hanya menikah demi bisnis, tetapi ketika mereka melihat tatapan cinta dan tindakan tak tahu malu tuan muda mereka, tiga pandangan filosofis para pelayan dalam hidup berubah. Mereka tidak percaya bahwa tuan muda mereka yang tabah dan penyendiri mampu tertawa seperti manusia normal. Dengan nyonya muda di sisinya, tuan muda mereka selalu bahagia. Nyonya muda mereka, yang sangat kaku dan acuh tak acuh pada hari pertama dia memasuki perkebunan, sama sekali tidak berhati dingin. Di permukaan dia acuh tak acuh tapi dia memperlakukan mereka dengan baik. Dia sopan. Dia tidak sombong seperti wanita yang dimanjakan dari keluarga kaya. Dia memperlakukan mereka dengan setara. Para pelayan sangat bahagia karena tuan muda mereka menikah dengan seorang istri yang cantik dan penuh kasih sayang. Tolong masak sarapan. Feng Jiu memberitahu koki dan menarik Min Feng menjauh dari dapur. Istri, suami ini ingin memasak untukmu. Cukup dengan, suami ini, suami itu. Kamu sangat murahan, Tuan Lu. Feng Jiu memutar matanya. Min Feng tertawa dan mencium tangannya. Feng Jiu, kamu sudah benar-benar memaafkanku kan? Iya, tapi ingatlah selalu Tuan Lu, aku tidak bisa mentolerir yang ketiga kalinya. Min Feng menyeringai dan mengangguk. Ya, Nyonya Lu, saya sudah menyuruhnya mengundurkan diri. Apakah Anda ingin saya memecatnya? Feng Jiu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku tidak berpikiran sempit. Tegur saja dia masih teman adikmu. Min Feng memutar matanya dalam hati. Bukan berpikiran sempit tapi kamu menghukumku tadi malam. Benar, Min Feng, apakah kamu akan pergi besok malam? Di mana? Ada acara amal, aku harus menghadiri pesta amal besok malam. Bagaimana denganmu? Alis Min Feng berkerut. Aku tidak bisa pergi. Aku ada rapat yang sangat penting. Apa kamu yakin benar-benar ingin pergi? Kamu tidak suka acara seperti ini, kan? Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus. Apakah kamu ingin aku mengirimkan beberapa pengawal untukmu? Feng Jiu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu Aku tidak sehalus itu, tidak apa-apa gelombang aku akan berhati-hati, aku janji. Feng Jiu menyisir rambutnya dan mengikatnya menjadi sanggul. Dia mengenakan gaun hitam lengan panjang yang serasi dengan penampilannya yang sedingin es. Hanya tangan dan wajahnya yang terlihat. Kakinya hingga lehernya ditutupi pakaian. Min Feng memilih gaun itu. Itu sangat kuno tetapi Feng Jiu mampu memberikan kesan elegan melalui auranya. Ketika dia selesai berdandan, dia mengambil dompetnya dan keluar dari kamar. Min Feng masih bekerja di perusahaan sehingga dia tidak bisa pulang. Dia mengetahui bahwa Yan Rong beristirahat setelah apa yang terjadi. Sebenarnya, dia benar-benar tidak ingin Yan Rong berada di dekat Min Feng, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa lebih baik mengamati Yan Rong terlebih dahulu. Dia tidak bisa menjelaskan alasannya tetapi ada sesuatu yang aneh pada wanita itu. Dia sudah berada di tempat tersebut. Tok, tok, tok. Suara tumitnya bergema saat dia berjalan masuk ke dalam ruangan. Dia datang terlambat sehingga banyak orang sudah hadir. Tawa itu berhenti ketika beberapa orang menatap ke arah pintu. Atau lebih tepatnya, mereka menatapnya. Feng Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi kaku ketika dia merasakan tatapan mereka tertuju padanya. Wajahnya menjadi kaku dan tanpa sadar dia memancarkan tatapan sedingin es. Orang-orang bisa merasakan dinginnya di sekitarnya. Dia seperti Ratu Es. Bukankah itu sang penyihir? Kenapa dia ada di sini? Jangan menatapnya, kamu akan membeku karena tatapannya. Lihat gaunnya, polos sekali. Tapi itu cocok untuknya. Yah,
Sosoknya tidak seburuk yang dikatakan orang. Feng Jiu bisa mendengar bisikan mereka tapi dia tidak merespon dan terus berjalan. Dia sangat cemas. Kemana aku harus pergi? Ah! Dia ingin berbalik dan lari dari sini. Dia mengenali beberapa orang. Mereka adalah CEO dari perusahaan yang berbeda dan beberapa di antaranya adalah mitra bisnisnya, tetapi dia tidak ingin bergaul dengan mereka. Orang-orang masih memandangnya tetapi dia berpura-pura tidak peduli. Dia memutuskan untuk berjalan ke tempat terjauh untuk duduk. Ketika dia hampir sampai, dia tidak memperhatikan seorang pelayan yang membawa nampan berisi gelas wine. Mereka bertabrakan satu sama lain. Orang-orang tersentak. Syukurlah, Feng Jiu bisa menghindari tergelincir atau dia mungkin akan keguguran. Gaunnya basah dan dia berbau alkohol. Dia bisa mencium bau menyengat di tubuhnya. Feng Jiu merasa seperti dia ditampar dengan konyol. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupnya. Dia hanya berdiri di sana, terpaku di lantai. Pelayan segera bersujud dan meminta maaf padanya. Yang rendahan ini bersalah. Tolong jangan marah, Nyona. Suaranya sangat keras tapi menyedihkan dan seluruh wajahnya merah. Sepertinya dia menindasnya. Kenapa dia membuli pelayan malang itu? Itu salahnya karena tidak melihat sekelilingnya. Bao, dia sombong sekali. Layani dia dengan benar. Lihat dia, hahaha seperti cewek yang tenggelam. Sang penyihir tidak luar biasa seperti yang mereka katakan. Dia hanya seorang wanita penyendiri yang tidak punya teman dan bernasib buruk. Memangnya kenapa kalau dia pandai dalam bisnis? Tetap saja, dia dipermalukan di sini. Hahaha. Pelayan yang malang, tidak bisakah dia memaafkannya begitu saja? Dia kaya, dia bisa membeli baju baru. Kenapa dia menindas pria lemah itu? Feng Jiu hampir muntah darah saat mendengar bisikan itu. Itu jelas kesalahan pelayan tapi kesalahannya dilimpahkan padanya. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi pelayan itu sudah bersujud padanya seolah dia akan membunuhnya hanya karena apa yang terjadi. Feng Jiu mengepalkan tangannya dan menutup matanya. Dia merasa sangat terhina. Dia menghirup napas dalam-dalam. Matanya masih terpejam saat merasakan seseorang menutupi tubuhnya dengan kain. Dia berbalik, melihatnya dan tidak bisa menahan senyum. Bab 82. Ketika Feng Jiu memasuki tempat tersebut, Yan Rong sudah ada di sana. Dia memberi isyarat kepada pelayan untuk memulai rencana mereka. Ketika dia melihat Feng Jiu bertabrakan dengannya, Yan Rong tertawa mengejek. Layanan untukmu benar, Jalang. Bagaimana hadiah pertamaku untukmu? Jangan khawatir, ini baru permulaan. Aku akan memberimu malam yang tidak akan pernah kamu lupakan. Yan Rong menyeringai lebar ketika teleponnya berdering. Meyer, kamu di mana? Rong, aku hampir sampai di pintu masuk. Oke. Dia menutup telepon dan menyeringai. Xiao Mei bodoh, bantu Rong nanti ya, hahaha jangan mengecewakanku. Beberapa menit kemudian, dia mendengar Xiao Mei memanggil namanya. Rong. Yan Rong segera tersenyum padanya. Meyer, kamu di sini. Maaf aku terlambat. Jadi Sebelum Xiao Mei menyelesaikan kalimatnya, dia melihat siluet yang sangat familiar. Apakah itu Jiu? Seru Xiao Mei saat melihat sahabatnya basah kuyup saat seseorang sedang bersujud di depannya. Saya. Meyer, kamu mau kemana? Yan Rong segera meraih lengan Xiao Mei dan menariknya kembali. Kamu berjanji akan menemaniku di sini. Kenapa kamu meninggalkanku? Dia menarik Xiao Mei sekali lagi dan menatapnya dengan sedih. Xiao Mei terpecah di antara mereka. Dia ingin pergi dan memeriksa situasi Jiu tapi dia tidak bisa meninggalkan Yan Rong sendirian. Dia menggigit bibirnya dan menatap Yan Rong. Aku minta maaf, Rong. Sahabatku membutuhkanku. Aku akan kembali lagi nanti. Maafkan aku. Xiao Mei menarik lengannya tetapi sebelum dia bisa menjauh dari Yan Rong, dia melihat seorang pria berjalan menuju Feng Jiu. Kakak Yan Fei. Apa? Yan Rong mau tidak mau berseru ketika dia mendengar Xiao Mei. Kenapa kakak Fei ada di sini? Kenapa dia membantu perempuan jalang itu? Mengapa? Dia memelototi pria yang berdiri di samping Feng Jiu. Dia tidak percaya dia menghancurkan rencana pertamanya. Dia pertama-tama ingin mempermalukan Feng Jiu lalu menghancurkan citranya. Sekarang Yan Fei ada di sini, Yan Rong khawatir rencananya tidak akan berhasil. Dia menatap Xiao Mei dan menariknya sekali lagi. Meyer, lihat, seseorang telah membantu temanmu. Tolong jangan tinggalkan aku di sini. Xiao Mei hanya bisa menghela nafas. Beberapa menit kemudian, dia mengangguk dan berkata, baiklah,
Maafkan aku Rongrong, aku tidak pernah bermaksud meninggalkanmu di sini tetapi wanita yang tadi adalah sahabatku. Aku ingin membantunya tetapi karena temanku yang lain ada di sana, kurasa aku akan menemui mereka nanti saja. Petik 2. Yanrong tersenyum. Aku tidak marah padamu, jangan khawatir, aku akan menemanimu nanti. Aku ingin bertemu temanmu juga. Ayo, kita duduk di sana. Yanrong berbalik dan pergi. Xiao Mei masih merasa tidak enak karena tidak membantu Feng Jiu. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengirim pesan ke kakak nakal. Saat itu sudah jam 8 malam tetapi Min Feng dan beberapa karyawan masih berada di dalam ruang rapat. Kemungkinan ekspansi tahun ini adalah 53%. Min Feng sedang sibuk mendengarkan ketika teleponnya berdering. Dia segera mengambilnya dan melihat nama Xiao Mei di layar. Kakak, buruk, membantu. Jiu dalam masalah. Min Feng merasa jiwanya hampir terbang. Masalah. Dia segera berdiri dan tanpa penundaan, keluar dari ruangan, meninggalkan karyawannya yang membeku di kursi mereka. Chen Hao mengikutinya. Dia duduk di kursi belakang dan memerintahkan Chen Hao mengemudi dengan cepat. Xiao Mei lupa mengirimkan alamatnya, tapi untungnya, Min Feng tahu di hotel mana pesta itu diadakan. Dia ingin mencekik teman Feng Jiu. Dia tidak membagikan rincian apapun seperti bagaimana dan mengapa Feng Jiu mendapat masalah. Mereka yang menindas istri dan anak saya akan mendapat neraka. Keluarga Lu tidak mudah ditindas. Berkendara lebih cepat, nyonya muda Anda dalam masalah. Ya, tuan muda, bawahan ini mengerti. Feng Jiu masih menatap wajah Yan Fei. Yan Fei tersenyum dan menyentuh rambutnya. Kakakmu tahu dia tampan. Feng Jiu terkikik. Ketika dia basah kuyup oleh alkohol, seseorang membantunya. Itu adalah Yan Fei. Dia menyampirkan mantelnya ke bahunya dan menariknya menjauh dari kerumunan. Acara tersebut diadakan di dalam ruang serbaguna sebuah hotel. Ketika mereka pergi, Yan Fei membawanya ke ruangan lain. Dia kaget saat melihat ada orang di dalam. Apa yang kamu buang-buang waktu Dia menjentikkan dahinya dan tersenyum. Mandi dulu. Yan Fei mendorongnya ke dalam kamar mandi sebelum menutup pintu. Feng Jiu tidak bisa tidak berterima kasih padanya. Ketika dia dipermalukan, Yan Fei tiba dan menyelamatkannya seperti seorang ksatria berbaju besi. Feng Jiu tidak bisa menahan tawa. Wanita yang disukai Yan Fei-nya pasti akan membalas cintanya. Sangat jarang ada pria seperti dia. Dia adalah salah satu dari jenisnya. Dia hampir lupa mengapa dia mencintainya ketika mereka masih muda. Itu karena dia memperlakukannya dengan baik. Dia seperti seorang pangeran menawan yang berasal dari buku dongeng itu. Ketika Feng Jiu selesai mandi, dia keluar dari kamar mandi. Yan Fei segera memerintahkan orang-orang yang dibawanya untuk membantunya. Kakak Fei, apa? Jangan khawatir, serahkan saja semuanya pada mereka. Aku akan keluar dan menunggumu. Mereka hanya butuh beberapa menit untuk menyelesaikan penataannya. Rambutnya yang diikat sanggul kini dikeriting setengah. Satu-satunya aksesori yang tersedia untuk rambutnya adalah ikat kepala datar dengan mutiara merah di sisi kiri. Kalung di lehernya berwarna merah polos dengan renda hitam. Gaunnya polos, berbeda dengan gaun yang penuh tali dan ruffles. Itu adalah gaun off-shoulder merah dengan garis hitam. Punggungnya terbuka dan ada belahan di sisi kanan gaunnya. Ratu Es bergaun hitam sekarang menjadi Dewi Ethereal berbaju merah. Penampilannya sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia memancarkan aura menyendiri, seperti bunga beracun di tengah pesawat es. Feng Jiu tersentak saat dia melihat bayangannya di cermin. Orang-orang yang membantunya juga tercengang. Mereka merasa bangga setelah menciptakan sebuah masterpiece. Feng Jiu sangat memikat namun anggun dalam gaun merah itu. Sebuah keindahan yang sangat menakjubkan. Dia seperti bunga yang sendirian di tebing. Anda dapat melihatnya tetapi tidak cukup layak untuk menyentuhnya. Ketika Feng Jiu keluar dari kamar, Yan Fei menelan ludah. Jantungnya berdetak sangat kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membisikkan namanya. Jiu. Bab 83. Yanrong telah melihat ke kiri dan ke kanan tetapi dia tidak dapat melihat Feng perempuan jalang itu dimanapun. Rencana awalnya adalah mempermalukan Feng Jiu. Nanti akan ada tarian amal. Dia sudah membayar seseorang untuk memasukkan Feng Jiu ke dalam daftar wanita lelang. Laki-laki harus menawar jika ingin berdansa dengan seorang wanita. Dia tahu tak seorang pun akan memilih perempuan jalang basah kuyup sebagai pasangan dansa. Yanrong ingin Feng Jiu menjadi bahan tertawaan malam ini sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi setelah acara malam ini. Rencananya seharusnya sempurna.
Tapi kakak Fei menghancurkan segalanya. Dia bahkan tidak tahu kemana Feng perempuan jalang itu pergi. Yanrong ingin menamparkan Yan Fei. Itu jelas salahnya. Dia adalah adik yang memiliki hubungan darah dengannya, tetapi dia memilih untuk membantu Feng jalang itu dan meninggalkannya. Jalang, aku akan memastikan bahwa aku tidak akan gagal lagi. Yanrong mengertakkan gigi saat dia membisikkan kata-kata itu. Rongrong. Ah, tidak ada. Meyer, aku harus menelepon seseorang. Aku akan kembali, oke. Tetap di sini saja. Xiao Mei mengangguk. Oke, jangan khawatir. Yanrong tersenyum dan berjalan pergi. Dia berjalan menuju pintu keluar dan memutar nomor. Halo, ini aku. Apakah semuanya sudah selesai? Yanrong, menurutku. Oh, kumohon, berhentilah bersikap banci. Apa kamu mau Feng Internasional? Kalau iya, tutup mulutmu. Izinkan aku mengingatkanmu, Feng Jun, tanpa aku, kamu bahkan tidak akan bisa menyentuh rambut perempuan jalang itu. Baik, tapi jika rencanamu gagal, jangan salahkan aku. Bla bla bla, cukup, jangan sialkan rencanaku. Di mana pria yang kuinginkan? Mereka sudah ada di sana. Apa rencanamu, Er? Kamu tidak perlu tahu. Selama aku bisa menunjukkan kepada dunia betapa pelacurnya wanita jalang itu, Dewan Direksi pasti akan memakzulkannya. Feng Jun tersentak. Jangan bilang padaku. Hahaha, tunggu saja headline besok. Pewaris internasional Feng ditemukan berhubungan seks dengan banyak pria di acara amal. Hahaha, mari kita lihat apakah kakak Feng masih menginginkannya setelah itu. Pelacur sepatu rusak tidak layak mendapatkan cintanya. Feng Jun, yakinlah, besok, kamu akan menggantikan Feng perempuan jalang itu sebagai CEO baru. Feng Jun bergidik. Dia tidak percaya wanita seperti Yanrong bisa begitu kejam. Bagus. Setelah panggilan berakhir, dia kembali ke dalam. Dia melihat Xiao Mei sedang makan. Wanita jalang dan babi, cak, persahabatan yang sempurna. Dia menepuk bahu Xiao Mei dan tersenyum padanya. Aku kembali, apakah kamu menunggu lama? Ah, punggungmu, Rongrong. Nah, tidak apa-apa, apa kamu sudah selesai? Aku baru saja menelepon ibuku. Oh, apakah kamu melihat temanmu? Aku sangat ingin bertemu dengannya. Tidak, aku melihatnya diseret oleh kakak Yan Fei tetapi mereka belum Mereka ada di sini. Yanrong menoleh dan melihat seorang wanita cantik berbaju merah bersama seorang pria tampan berjalan dari pintu masuk. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Semua orang menatap mereka, para musisi berhenti tampil dan semua orang di dalam venue terdiam. Semua orang menatap pasangan yang berjalan masuk. Itu adalah Feng perempuan jalang itu dengan kakak Fei-nya. Wanita jalang Feng itu mengganti bajunya. Yanrong mengepalkan tangannya sampai dia hampir bisa merasakan telapak tangannya berdarah. Dia tidak memperhatikan Xiao Mei memotret Feng Jiu dan Yan Fei. Xiao Mei merasa bangga pada Feng Jiu. Feng Jiu sangat cantik. Dia mau tidak mau mengirimkan gambar pada kakak jahat. Dia terkikik dan menyentuh lengan Yanrong. Wanita itu adalah sahabatku. Namanya Feng Jiu. Pria di sampingnya juga sahabatku, kakak Yan Fei. Mereka terlihat begitu cantik bersama, seperti sebuah lukisan. Yanrong dengan paksa tersenyum. Memang benar, mereka terlihat serasi bersama. Apakah mereka berkencan? Kuharap begitu. Xiao Mei menggelengkan kepalanya. Tidak, Jiu sudah punya kakak jahat. Kakak jahat paling mencintai Feng Jiu. Kenapa kamu mencubitku? Maafkan aku. Mau tak mau aku melihat temanmu itu. Cantik sekali. Aku ingin bertemu dengannya. Oh, tentu. Ayo kita pergi menemui mereka. Yanrong mengambil 2 gelas anggur. Dia memastikan untuk memasukkan obat itu ke dalam salah satu gelas dan memberikannya kepada Xiao Mei. Ayo bawa ini, aku akan membawa 2 gelas lagi. Xiao Mei mengangguk dan dengan polos menerima minumannya. Dia tidak melihat senyum jahat Yanrong. Jiu, kakak Yan Fei. Xiao Mei, kenapa kamu ada di sini? Temanku mengundangku, kakak Yan Fei. Jiu, ini Rongrong. Rongrong, ini sahabatku, kakak Yan Fei dan Jiu. Yan Fei memucat sementara alis Feng Jiu terangkat tapi dia segera tersenyum pada Yanrong. Yanrong membalas senyuman Feng Jiu. Hai, saya Yanrong. Yan Fei hanya mengangguk tetapi Feng Jiu berkedip dan menjawab. Aku Feng Jiu, senang bertemu denganmu. Feng Jiu ingin berjabat tangan tetapi tangan Yanrong membawa minuman. Minumannya. Xiao Mei hanya bisa menaruhnya di atas meja. Yanrong mengikuti tetapi memastikan untuk mengingat gelas mana yang diberi obat. Dia menatap kaca itu dan mengangguk dalam hati. Dia tidak menyadari bahwa Feng Jiu sedang menatapnya.
Yanrong tidak pernah tahu bahwa karena tindakannya yang tidak mencolok, rencananya hancur total. Yan Fei ada di antara mereka sehingga ketika mereka meletakkan gelas di atas meja, tubuhnya menghalangi pandangan tepi Yanrong. Feng Jiu menyeringai dan dengan cepat mengubah urutan gelasnya. Dia meletakkan minuman yang diberi obat di dekat Yanrong. Yanrong dan Feng Jiu berjabat tangan. Yanrong dalam hati mengejek Feng Jiu. Tersenyumlah sesukamu sekarang, mari kita lihat apakah kamu bisa tersenyum nanti. Dia tertawa gila dalam pikirannya. Tapi dia tidak tahu satu hal. Karma adalah BITCH. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa dia akan menembak kakinya sendiri. Aku menawarkanmu bersulang untuk persahabatan baru kita. Meyer, tolong bantu aku. Xiao Mei mengangguk dan mengambil anggur yang dibius dan memberikannya kepada Feng Jiu. Saat Yanrong melihatnya, dia tersenyum cerah. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, "Bersulang." Sebelum meminum segelas anggurnya, dia sangat bahagia hingga dia tidak bisa melihat seringai di wajah Feng Jiu. "Feng Jalang, aku, Yanrong, pasti akan menjatuhkanmu malam ini." Bab 84. Ding. Ponsel Min Feng bergetar. Dia segera menyentuh layar dan melihat email Xiao Mei. "Aduh, lihat, lihat, Jiu sangat cantik. Hahaha. Kau cemburu, kau cemburu." Ayo gelombang. Hidung Min Feng melebar ketika melihat foto-foto itu. Matanya melotot dan wajahnya memerah karena marah. Feng Jiu mengenakan gaun off-shoulder berwarna merah. Kulitnya yang putih mulus seperti batu giok sangat terlihat dan separuh punggungnya terlihat jelas. Retakan, retakan, retakan. Dia tanpa sadar mencengkeram ponselnya dengan kuat hingga muncul retakan di layar. Feng Jiu. Dia dengan marah berbisik sambil mengatupkan giginya. Dia sangat marah hingga ingin mencekik teman Feng Jiu. Hal pertama yang menarik perhatiannya bukanlah pakaian Feng Jiu melainkan pria di sampingnya. Itu adalah Yan Fei. Tangan Feng Jiu berada di lengan Yan Fei sementara keduanya saling memandang dengan gembira. Mereka tampak serasi seperti pasangan abadi. Mata Min Feng sangat merah karena tidak berkedip. Dia hanya menatap Yan Fei seolah ingin membuat lubang di kepalanya. Lalat sialan ini tidak akan mati. Beraninya kamu menyentuh istriku ah. Dia istriku, milikku. Min Feng memelototi Chen Hao. Apakah kamu tahu cara mengemudi? Kenapa kamu sangat lambat? Lebih cepat. Chen Hao hanya bisa mengangguk. Ketika dia melihat speedometer, dia menangis dalam hati. Puan muda ah, kami sudah terlalu ngebut sejak kami pergi. Untung mobil itu memiliki lambang keluarga Lu atau kita akan ditangkap karena mengemudi sembarangan. Chen Hao menghela nafas ketika dia melihat tuan mudanya menjadi gila karena cemburu. Nyonya muda, semoga Anda beristirahat dengan tenang. Ia hanya bisa berdoa agar semuanya tidak berubah menjadi kekacauan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Feng Jiu menyeringai ketika dia melihat Yanrong meminum anggurnya. Dia berpura-pura meminum setengah anggur di dalam gelasnya dan menutup mulutnya dengan sapu tangan. Dia segera meludahkan semuanya dan memastikan untuk tidak menelan setetes pun agar tidak mabuk. Jika intuisinya benar, Yanrong membius salah satu gelasnya. Sayangnya, rencana timpang seperti itu diketahui lebih awal berkat kebodohan wanita itu. Jika dia tidak cukup berhati-hati, Feng Jiu takut dia berada dalam bahaya karena rencana jahat Yanrong. Skema macam apa, dia tidak tahu persis apa, tapi Feng Jiu punya gambaran samar-samar. Yanrong ingin macam-macam dengannya malam ini. Tapi dia tidak akan membiarkan wanita ular itu berhasil. Apa yang terjadi beberapa waktu lalu pastilah idenya. Untuk mempermalukanku di depan semua orang. Sayang sekali kakak Yan Fei menyelamatkanku. Ketika Feng Jiu memikirkannya, dia bingung bagaimana saudara Yan Fei-nya bisa mempersiapkan segalanya. Apakah ini murni kebetulan? Tidak, tidak mungkin. Tapi, kenapa dia menyiapkan baju baru untukku? Orang-orang yang membantuku sudah ada di dalam ruangan, menungguku seolah-olah mereka sudah diberitahu sebelumnya. Feng Jiu masih tenggelam dalam pikirannya ketika MC di panggung berbicara. Hadirin sekalian, terima kasih telah datang ke pesta amal tahunan yang disponsori oleh Jing Holdings dan Asosiasi Bisnis Tiongkok. Sekarang, saya ingin meminta Tuan Xiu Jinping untuk memberikan pesan yang luar biasa kepada kami. Tuan Xiu berdiri dan naik ke atas panggung. Terima kasih untuk. Feng Jiu hanya bisa mengakhiri pikirannya dan fokus pada pidato Tuan Xiu. Dia asyik mendengarkan ketika Yanrong mendekatinya. Dia meraih lengannya dan dengan lembut menariknya. Feng Jiu, bolehkah aku memanggilmu Jiu Jiu? Kamu bisa memanggilku Rongrong jika kamu mau.
Feng Jiu ingin menarik lengannya tetapi dia terpaksa menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Dia tersenyum dan mengangguk. Tentu. Rongrong, kamu tampak akrab. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Senyuman Yanrong membeku tapi dia segera bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak, belum. Ini pertama kalinya kita bertemu. Mungkin kamu salah mengira aku orang lain. Feng Jiu mengangguk. Begitukah? Lalu, di mana kamu bekerja? Aku CEO Feng International. Jika kamu tidak menyukai pekerjaanmu, aku bisa menawarimu pekerjaan. Bagaimana menurutmu? Mata Feng Jiu berbinar saat dia mulai menatap Yanrong. Tidak perlu. Aku senang dengan pekerjaanku. Terima kasih atas tawaranmu tapi aku harus menolaknya. Oh, tidak apa-apa. Sepertinya kamu sangat menyukai pekerjaanmu. Jadi, kamu bekerja di perusahaan mana? Pusat Bisnis Wang, Jing Holdings, Xiao Airlines, atau Lu Corporation? Yanrong memucat ketika dia mendengar kata-kata Feng Jiu. Saya. Keduanya kaget saat orang-orang mulai bertepuk tangan. Feng Jiu mau tidak mau mengalihkan perhatiannya ke arah panggung. MC mengangguk dan tertawa. Ya, ini bagian yang ditunggu-tunggu semua orang. Tarian lelang. Setiap tahun, wanita-wanita yang masuk dalam daftar akan dilelang sebagai pasangan dansa. Yuk, kalian dengar aku. Penawar tertinggi akan mendapat kesempatan untuk berdansa dengan wanita berharga kita malam ini. Keuntungannya akan disumbangkan ke 42 panti asuhan. Inilah wanita-wanita cantik gelombang, tolong bantu aku menyambut. Feng Jiu mengalihkan pandangannya dan menghela nafas. Pestanya baru saja dimulai tetapi dia sudah ingin pulang. Yanrong tidak mengganggunya lagi setelah kejadian itu. Dia sedang sibuk makan kue ketika mendengar namanya. Yang terakhir, pewaris Feng Internasional, Nona Feng Jiu. Mohon tepuk tangan meriah. Feng Jiu hampir tersedak air liurnya. Dia tidak tahu, tapi dalam sekejap, dia sudah berdiri di atas panggung bersama Yanrong dan 8 wanita cantik lainnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding di sekujur tubuhnya. Orang-orang memandangnya seolah dia adalah binatang suci kuno atau semacamnya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahan tatapan mereka. Pelelangan akhirnya dimulai. Beberapa menit kemudian, hanya dia dan Yanrong yang tersisa di panggung untuk mengajukan penawaran. Yanrong cantik jadi dia dijual dengan harga 15 juta yuan. Sejauh ini, Yanrong memiliki tawaran tertinggi. Ketika tiba gilirannya, semua orang di dalam terdiam sekali lagi. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. 1 yuan. Seseorang berteriak. Dia melihat Yanrong menyeringai dan Feng Jiu menyadari bahwa ini juga bagian dari rencananya. Semburan tawa bergema di dalam ruang serbaguna. Meskipun Feng Jiu sangat cantik, para pria itu bukanlah orang bodoh. Meskipun mereka hampir memujanya seperti dewi karena kecantikannya, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah CEO sang penyihir. Jadi bagaimana jika dia cantik? Mereka takut padanya. 5 juta. Seorang pria tidak tahan lagi. Dia terpesona oleh wajah cantik Feng Jiu. Karena tidak ada yang cukup berani, ia ingin menguji peruntungannya. Tawa itu berhenti dan laki-laki lainnya merasa terancam. 7 juta. 7.500.000. Tawaran dinaikkan sampai Yan Fei berteriak. 50 juta. Orang-orang terkejut. Mereka menatap Yan Fei dengan tidak percaya. Lakukan sekali. Lakukan 2 kali. Lakukan 3 kali. Sol. 1 miliar. Seseorang berteriak dari pintu masuk. Terdengar helaan napas beberapa kali saat masyarakat melihat pria yang menawarkan uang tersebut. Itu adalah pimpinan Lu Corporation yang baru, Lu Minfeng. Beberapa orang hampir pingsan ketika mendengarnya berbicara sekali lagi. 1 miliar dolar. Ketika Feng Jiu melihat Lu Minfeng, dia hampir ingin lari dan bersembunyi darinya. Ya Tuhan, aku kacau. Bab 85. Ketika Minfeng tiba, dia mendengar orang-orang berteriak seolah-olah mereka sedang menawar. Saat memasuki ruangan, dia terkejut saat melihat istrinya berdiri di atas panggung sementara orang-orang menawarnya. Dia tampak tersesat seperti anak domba kecil di rumah jagal. Sialan. Dia hampir menjadi gila ketika dia melihat binatang-binatang itu memandangi istrinya di atas panggung seolah dia adalah makanan yang sangat lezat. Dia siap untuk memusnahkan mereka semua ketika Chen Hao meraih lengannya dan menariknya kembali. Puan muda, kau tidak bisa. Minfeng memelototinya dan menarik lengannya tetapi Chen Hao menolak untuk mengalah. Puan muda, Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang gegabah. Jika Anda melakukan ini, Anda hanya akan membuat marah Nyonya muda dan Tuan Tua Lu.
Anda harus tampil seperti pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis yang putus asa. Dengan begitu, Nyonya muda akan berterima kasih kepada Anda. Anda bahkan dapat mendisiplinkannya nanti dan saya yakin dia tidak akan menegur Anda sama sekali karena dia diselamatkan oleh Tuan Muda. Min Feng membeku. Itu benar. Feng Jiu mungkin akan marah padanya karena membunuh orang-orang tidak penting di pesta hanya karena rasa cemburu. Min Feng mengangguk dan menamparkan bahu Chen Hao. Terima kasih sudah mengingatkanku. Chen Hao menyeka keringatnya. Dia hanya bicara omong kosong. Untungnya, Tuan Mudanya mempercayai omong kosongnya. Min Feng masuk ke dalam ketika dia mendengar Yan Fei. 50 juta. Lalat bodoh ini tidak akan benar-benar mati. 1 miliar. Dia melihat para hadirin terkesiap setelah mendengar kata-katanya. Itu benar, menjauhlah dari istriku. Tawar jika Anda punya uang. Dia tersenyum jahat. Dia memandang Feng Jiu dan memelototinya. 1 miliar dolar. Min Feng menatap MC. Kamu tidak akan menghitung. Oh 1 miliar dolar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Terjual. Selamat. Tarian pertama Nona Feng dijual seharga 1 miliar dolar kepada Tuan Lu Min Feng dari perusahaan Lu. Semua orang membeku. Mereka hanya bisa menatap pasangan yang kini berdiri di tengah ruangan. Para wanita yang dilelang dan pasangannya sudah menari di samping mereka. Min Feng meraih pinggang Feng Jiu dan menariknya mendekat. Feng Jiu menatapnya dengan emosi yang mendalam di matanya. Kenapa kamu di sini? Bisiknya sambil melingkarkan lengannya di leher pria itu. Istriku sedang dalam masalah. Sebagai suaminya, seharusnya aku ada di sana untuk melindunginya. Sayangnya, dia mengenakan pakaian orang lain ketika aku menemukannya. Sepertinya istriku perlu dihukum. Feng Jiu menegang dan mengalihkan pandangannya. Beberapa detik kemudian, dia dengan berani mengangkat kepalanya dan bertanya dengan berani. Apa? Hukuman apa? Min Feng menyeringai dan menangkap bibirnya. Dia menciumnya dengan penuh gairah di depan semua orang. Ketika Yan Rong melihat Min Feng membimbing Feng Jiu menuju tengah untuk menari, dia bisa merasakan kemarahan muncul di dalam dirinya. Dia berhenti bergerak lalu mendorong pria yang berdansa dengannya dan segera pergi. Dia menuju ke Xiao Mei yang memekik seperti tupai sambil menonton tarian Feng Jiu dan Min Feng. Sepertinya Yan Fei sudah pergi karena dia tidak terlihat. Kenapa kamu ada di sini, Rong Rong? Kamu tidak menari lagi? Tidak, aku merasa pusing. Dia duduk di kursi dan menutup matanya. Dia tidak ingin melihat kakak Feng-nya berdansa dengan Feng perempuan jalang itu. Teriak Xiao Mei saat melihat Min Feng mencium bibir Feng Jiu. Yan Rong segera membuka matanya saat dia mendengar Xiao Mei bereaksi keras dan melihat pasangan itu berciuman. Dia menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Dia merasa seperti dia mati ribuan kali. Dia ingat ciuman yang dia dan kakak Feng lakukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Feng Jiu. Jalang, ini bukanlah akhir. Beri waktu beberapa menit lagi dan obat akhirnya akan memberikan efeknya. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa mencium kakak Feng setelah disetubuhi oleh pria yang berbeda. Yan Rong berdiri dan menepuk bahu Xiao Mei. Bisakah kamu menemaniku ke kamar kecil? Saya. Xiao tidak ingin meninggalkan Feng Jiu tapi dia juga tidak ingin Yan Rong marah padanya. Yan Rong lah yang mengundangnya. Dia juga berjanji pada Yan Rong untuk menemaninya malam ini. Yan Rong memutar matanya. Karena amarahnya, dia lupa berteman dengan Xiao Mei. Dia memelototinya dan berkata, "Baik, kalau kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sudah beberapa menit tetapi Yan Rong masih belum kembali. Xiao Mei menjadi cemas ketika dia menerima pesan teks dari nomor Yan Rong. Bisakah kamu menjemputku ke sini dekat toilet? Kakiku terkilir. Tolong, Meyer. Xiao Mei segera berdiri dan pergi ke kamar kecil. Dia sedang mencari Yan Rong ketika dia merasakan seseorang membenturkan kepalanya. Dia pingsan dan jatuh ke lantai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Yan Rong memerintahkan orang-orang yang dikirim Feng Jun untuk membawa Xiao Mei ke dalam ruangan. Dia segera mengirim pesan kepada Feng Jiu menggunakan nomor Xiao Mei. Feng Jiu, saya di kamar 5920. Silakan datang. Saya minum banyak sekali. Saya pusing. Yan Rong tertawa seperti orang gila setelah mengirim pesan itu. Kenapa kamu masih berdiri? Pergi ke kamar 5920 dan tunggu Feng Jalang itu. Ya Bu. Dia menatap Xiao Mei yang sedang tidur nyenyak sebelum keluar kamar. Kakak Fei,
Apa yang kamu lakukan di sini? Yanrong tanpa sadar mundur selangkah tapi dia sudah terjepit di pintu. Di mana Xiao Mei? Yanrong mengucat. Apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu. Rong, cukup, berhentilah bersikap tidak rasional. Di mana Xiao Mei? Aku tidak tahu dan aku tidak peduli. Biarpun dia mati, aku tidak peduli. Asteris tamparan. Bangun, apapun yang kamu lakukan, Lu Minfeng tidak akan mencintaimu. Yanrong menyentuh wajahnya, air mata mengalir dari matanya. Kamu menamparku. Dia berbisik sambil menatap Yan Fei. Saya. Yan Fei memucat dan mencoba menyentuhnya tetapi dia menamparkan tangannya. Kau menamparkan aku, kenapa Kak Fei? Kenapa? Demi wanita jalang itu, kamu menyakitiku. Aku adalah saudaramu, kita punya hubungan darah. Tapi karena wanita jalang itu, kamu sudah meninggalkanku. Yanrong, maafkan aku. Aku tahu, kamu menyewa seseorang untuk mengikutiku, kan? Kenapa? Apa kamu takut aku akan menyakiti wanita dalam hidupmu? Hahaha. Apakah itu kamu? Apakah kamu yang memberitahunya tentang aku? Apa yang kamu bicarakan? Jangan berbohong. Aku tahu kamu sudah tahu aku mengiriminya email berisi foto kakak Feng dan aku saling berpelukan tapi aku memastikan wajahku tidak terlihat. Tapi dia masih mengenaliku. Dia tahu itu aku. Apakah itu kamu? Kamu sudah memberitahunya, kan? Beritahu saya. Yanrong tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa, tidak perlu. Aku sudah tahu itu kamu. Yanrong mendorongnya dan pergi. Cari semaumu. Aku tidak tahu kemana perginya babi bodoh itu. Setelah mengatakannya, Yanrong kembali berjalan. Yan Fei hanya bisa memejamkan mata. Memang, dialah yang memperingatkan Feng Jiu. Dialah yang mengirim foto Yanrong dan Min Feng sedang makan di restoran. Lu Minde juga ada di sana tetapi dia tidak tahu mengapa dia memutuskan untuk mengecualikannya. Mungkin di benaknya, dia ingin Feng Jiu dan Min Feng putus. Dia juga menginginkan Feng Jiu untuk dirinya sendiri. Tapi saat dia melihat mereka berdua berciuman di depan semua orang, dia sudah tahu bahwa dia telah benar-benar kalah. Jadi dia hanya bisa mencintainya dari jauh. Dia hanya bisa melindunginya dari bayang-bayang. Yan Fei menghubungi seseorang untuk membantu menemukan Xiao Mei. Dia harus menemukannya sebelum sesuatu terjadi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.